Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi inovatif berbasis Big Data, integrasi 4 elemen utama. Big Data di pemerintahan, analisis jejaring sosial, regresi linear, dan juga visualisasi Big Data. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Tian Sifirli Maharani. Saya dari kelas TI 22A5 dengan NIM 3122 10581. Matkul ini, materi ini saya buat untuk pengumpulan tugas akhir semester di mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu Dr. Andes Insinyur Ananto Trisasongko, MSc. Pendahuluan, saya lanjut aja. Langsung, di era digital ini, pemerintahan memiliki akses ke data dalam jumlah yang besar yang mencakup berbagai sektor, seperti harga pangan, transportasi, dan kependudukan. Namun, tanpa analisis yang terintegrasi, data ini seringkali dikurang manfaatkan untuk mendukung kebijakan yang strategis. Proyek ini hadir untuk memaksimalkan pemanfaatan data melalui pendekatan inovatif. Nah, tujuan dari proyek ini yang pertama ada menggunakan data pemerintahan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi pola distribusi dan hubungan antar wilayah, membuat model prediktif untuk memberikan wawasan tentang tren masa depan, menyajikan data dalam format yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya, ada Big Data di pemerintahan. Big Data di pemerintahan mencakup data besar dari sektor publik seperti harga pangan, data cuaca, dan juga distribusi populasi. Implementasinya yaitu seperti kayak data harga pangan seperti beras, gula, minyak. Nah, dari situs resmi pemerintah diolah menggunakan API atau web scraping. Selanjutnya ada pemanfaatan data ini mendukung kebijakan publik seperti stabilisasi harga pangan atau distribusi bantuan. Manfaatnya yaitu memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai kondisi pasar dan juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Selanjutnya ada analisis jejaring sosial. Analisis jejaring sosial itu mengidentifikasi pola interaksi antar wilayah untuk memahami hubungan produsen dan juga konsumen. Prosesnya di sini analisis distribusi wilayah produsen atau pusat produksi dan konsumen utama. Dan juga identifikasi wilayah yang memiliki pengaruh besar dalam stabilitas harga pangan nasional. Nah, manfaatnya di sini yaitu meningkatkan efisiensi distribusi pangan dan juga mengoptimalkan kebijakan logistik. Di sini itu ada grafik fluktuasi harga pangan di wilayah nasional, yaitu ada di wilayah barat, yaitu ada di angka 12.000, di wilayah timur di angka 15.000, di wilayah utara ada 1.000, di wilayah selatan ada 14.000, dan di wilayah tengah ada 13.000. Jadi maksudnya di sini di masing-masing wilayah itu harga pangannya itu berbeda-beda. Tetapi mereka tetap satu angka. Selanjutnya ada regresi linear, yaitu fungsinya membangun model prediktif yang berdasarkan data historis untuk menjawab pertanyaan seperti kayak bagaimana sih tren harga beras dalam 6 bulan ke depan, dan juga apa sih dampak kebijakan tertentu terhadap harga gula. Nah, prosesnya yaitu yang pertama menggunakan variabel seperti cuaca, produksi, dan juga distribusi. Dan juga membuat proyeksi harga untuk mendukung perencanaan kebijakan. Di sini juga ada grafik prediksi harga beras nasional, seperti kayak bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Itu grafiknya terus naik. Mungkin ada yang turun seperti kayak dari Februari ke Maret ini turun prediksi harga berasnya. Lalu dari Maret ke April itu naik, dari April ke Mei juga naik. Jadi tiap bulan itu selebihnya itu naik. Jadi grafik prediksi harga beras ini
terus naik di setiap bulannya, walaupun ada yang turun di setiap bulan itu. Selanjutnya ada visualisasi big data. Tujuannya yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang inovatif dan juga menarik untuk mempermudah interpretasi. Implementasinya itu seperti yang pertama kayak PT interaktif, yaitu menampilkan distribusi harga pangan di berbagai wilayah. Dan juga ada grafik prediktif, yaitu menyajikan tren harga menggunakan model regresi linear. Dan juga ada diagram jejaring, yaitu hubungan wilayah produsen dan konsumen. Nah, manfaatnya di sini mempermudah komunikasi hasil analisis kepada pemangku kepentingan, meningkatkan transportasi dan juga akuntabilitas kebijakan berbasis data. Di sini juga ada diagram jejaring jaringan distribusi pangan nasional. Di sini ada konsumen nasional, distribusi regional A, produsen utama, distribusi regional B. Nah, dari produsen utama ini kita bisa mengambil distribusi regional A, lalu langsung ke konsumen nasional, atau bisa juga dari produsen utama distribusi regional B, langsung ke konsumen utama. Jadi, titik utamanya itu ada di konsumen nasional. Seperti itu. Selanjutnya, itu di kesimpulan, proyek ini menawarkan solusi inovatif melalui integrasi 4 elemen utama, big data di pemerintahan, analisis jejaring sosial, regresi linear, dan visualisasi big data. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kebijakan publik yang efektif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat proyek ini membantu pemerintah dalam memahami pola distribusi dan fluktuasi harga pangan, memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis data untuk kebijakan publik, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya melalui analisis jejaring sosial, dan juga mendukung ketahanan pangan nasional melalui prediksi tren harga yang akurat. Pengembangan lebih lanjutnya yaitu yang pertama ekspansi data, yaitu mengintegrasi data dari sektor lain seperti transportasi dan juga logistik. Yang kedua otomatisasi, yaitu membangun sistem pipeline untuk pembaruan data real time. Selanjutnya ada interaktivitas, yaitu implementasi visualisasi berbasis web untuk akses yang lebih luas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi ini. Sebelumnya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.